kasus, seorang anak Nyonya H berusia 7 tahun tidak nafsu makan serta mual muntah, sehingga menyebabkan pasien enggan untuk minum obat. Untuk penyakit pasien, perawat harus bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain. Perawat melakukan pengkajian terhadap pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Pagi juga. Perkenalkan, saya Suster Pina dan ini rekan saya Suster Putri. Kalau ini nama anak Ibu siapa ya? Nama anak saya Hartati. Di sini saya dan Putri bertugas di ruang mawar dari pukul 7 sampai pukul 2 dan kami akan menanyakan terkait dengan keluhan yang dirasakan oleh Nona Hartati. Oh iya, baik Sus. Ya Bu, ini Nona Hartati berapa tahun ya? Usianya dia 7 tahun. Nona Hartatinya bagaimana Bu? Jadi anak saya tuh awalnya tuh makan tuh gak masuk Sus. Terus malah keluar lagi gitu, kayak mual lagi gitu. Terus anak saya tuh kalau dikasih obat tuh malah menolaknya dan bilangnya pahit gitu. Lalu sejak kapan Ibu Nona Hartati mengalami seperti ini? Sejak 2 hari yang lalu. Lain juga Bu yang selain yang Ibu sebutkan tadi? Ada Sus, terus kemarin tuh anak saya tuh demamnya sangat tinggi. Ya kalau begitu saya dan rekan saya akan mengecek suhu tubuh anak Ibu ya Bu. Baik Sus, silahkan. Permisi ya Bu ya. Mama. Ada diperiksa dulu ya Dek ya. Maaf ya Dek ya. Dek udah makan? Belum. Diperiksa dulu ya. Soalnya nggak masuk Sus makannya. Gitu ya. Ibu suhu tubuhnya tinggi ya 39 derajat Celcius gitu. Kalau bisa mah ini adek kasih dulu makan sedikit demi sedikit, jangan kosong banget gitu. Ya deh ya, harus makan ya. Ya baik Sus. Kami permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Setelah dilakukan pengkajian kepada pasien, perawat mengkonsultasikan kondisi pasien kepada dokter. Selamat pagi Dok. Pagi. Saya perawat Putri Mailan dari ruang mawar. Di sini saya akan mengkonsultasikan yang tadi saya berikan terapi pada pasien baru. Keluhannya yaitu mual, demam tinggi, sama muntah-muntah. Suhunya 39 derajat Celcius. Berikan saja dulu infus RLQ6 supaya cairannya masuk. Oh gitu ya. Baik. Dok, terima kasih ya. Ya, Atas waktunya. Saya permisi. Assalamualaikum. Setelah mengkonsultasikan dengan dokter, perawat Pina dan perawat Putri melakukan pembagian tugas. Namun sebelumnya, mereka melakukan pemasangan infus terhadap Nyonya H. Assalamualaikum Ibu, permisi. Waalaikumsalam Sus. Ibu baik, tadi kami sudah konsultasi dengan dokter dan dokter menyarankan untuk anaknya diinfus Bu, biar menambahkan cairan biar anaknya tidak lemas. Oh iya, silakan Sus. Baik Ibu, saya akan melakukan tindakannya Bu ya. Ya silakan. Adik, Suster Pina izin memasang untuk ngeinfus ya, biar adiknya nggak lemes ya, biar nambah cairannya ya. Sakit nggak Sus? Enggak sakit tahu, kayak digigit semut. Nanti habis diinfus, nanti suster kasih hadiah ya. Asik, ya boleh Sus. Oke, baik. Suster mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah pemasangan infus selesai, mereka pun langsung membagi tugas. Berat-berat pasien sekarang, apakah ada? Kalau berat-berat pasien. Oke, sekarang kita bagi tugas saja ya. Saya akan hubungi radiologi untuk foto ronsen dan mengecek darah pasien. Kamu konsultasikan ke ahli gizi ya. Baik, Suspin. Perawat pun pergi menjalankan tugas mereka masing-masing. Setelah melakukan foto ronsen dan pengambilan darah, Suster Putri mengkonsultasikan ke ahli gizi. Assalamualaikum. Permisi Kak. Iya. Saya Suster Pinan ingin konfirmasi tadi udah dari ruang mawar bahwa ada pasien yang akan di ronsen untuk foto ronsen dan cek darah Kak. Oh oke, mari kita antar pasien ke ruang radiologi. Setelah itu nanti kita akan cek darahnya ya. Mari Kak.
Yuk. Tutup. Salah. Bu, kami akan melakukan foto ronsen terlebih dahulu ya, Bu. Iya, sok. Silakan, Sus. Baik, sudah selesai foto ronsennya. Sekarang lanjut ke cek darah ya. Baik, kita mulai ya untuk pengambilan sampel darahnya. Baik, sudah selesai. Nanti jika ini sampelnya mau dibawa dulu ke laboratorium, nanti kalau misalnya udah keluar hasilnya, nanti saya akan kabari lagi ya. Ya, baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Iya, ada apa? Saya perawat Putri Mailan. Di sini saya akan mengkonsultasikan bahwa di ruangan mawar ada pasien yang mengeluh mual muntah dan tidak nafsu makan juga, lalu sempat demam tinggi juga. Sejak kapan ya pasien merasakan keluhannya? Sudah 2 hari yang lalu. Berat badan pasien sekarang berapa ya? Apakah ada terjadi penurunan berat badan? Berat badannya sekarang 38 kilo, lalu menurun 2 kilo, jadi sekarang 36 kilo gitu. Badannya berapa ya? 139 cm. 139 cm. Baik, nanti saya akan hitung dulu kalorinya. Nanti saya akan resepkan dan juga saya akan berikan ke dapur. Nanti makanannya akan diantar jam 12 ya. Jadi kalau begitu terima kasih ya Kak, saya permisi dulu. Iya, sama-sama. Setelah semua hasil pemeriksaan terkumpul, perawat mengunjungi ruangan dokter. Assalamualaikum, siang Dok. Baik, ini Dok, untuk data hasil pemeriksaan Nona Hartati sudah terkumpul. Boleh dicek dulu Dok buat listnya. Baik. Sebelum saya cek listnya, saya akan kunjungi pasien dulu ya, keadaan pasien secara tidak langsung. Ya, baik Dok, mari saya antar. Dokter mengunjungi kamar pasien dan melakukan pemeriksaan. Selamat siang Ibu. Siang. Saya Dokter Syifa. Saya akan memeriksa anak Ibu dulu ya. Ya, silakan Dok. Bagaimana adik sekarang keadaannya? Masih tidak mau makan? Iya, Kenapa tidak mau makan? maunya sama dokter ganteng. Oke, baik. Nanti sama dokter ganteng ya. Sekarang sama saya dulu ya. Boleh adik cantik buka dulu bajunya sedikit ya. Saya akan periksa dulu. Maaf ya. Ya, baik. Dah. Baik Ibu, anak Ibu sudah saya periksa dan hasilnya nanti akan menyusul ya Bu. Terima baik, kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Setelah pemeriksaan dilakukan, dokter pun pergi ke pos perawat untuk melihat list pasien. Iya dong. Permisi, Sus. Gimana listnya? Ini Bu, ini Dok. Baik, saya akan periksa dulu listnya ya. Apa? Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan yang saya lakukan dan pemeriksaan penunjang yang tertera, saya mendiagnosa radang ertrut pada pasien ini. Untuk itu saya beri resep obatnya, nanti ambil di bagian farmasi ya. Dan tolong berikan obatnya kepada pasien. Ya, baik, terima kasih Dok. Ya. Terima kasih ya dokter. Dokter sehat-sehat. Setelah menerima perintah dari dokter, perawat pun langsung meminta obat ke bagian farmasi. Assalamualaikum, permisi Kak. Waalaikumsalam ya. Saya Suster Pina dari ruangan mawar ingin memberikan
Ini ada resep dari dokter, tolong siapkan obatnya ya Kak. Ya, baik, tunggu sebentar ya, saya siapkan dulu obatnya. Iya baik Kak. Ini obatnya, Dek. Untuk Nona Hartati, umur 7 tahun, dari Ruang Mawar. Silahkan tanda tangan, tulis nama dan nama ruangannya ya. Ya baik, sudah Kak. Kalau begitu saya permisi. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Setelah menerima obat, perawat memberikan obat kepada pasien sesuai aturan pakai. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, siang juga sus. Saya ingin menghantarkan obat berdasarkan resep yang dokter berikan untuk anaknya Bu. Iya sus. Ini lalu gimana sus? Berapa kali cara pemakaiannya? Untuk obatnya akan kami atur Bu waktunya. Ibu hanya perlu memberikan obatnya setiap setelah makan ya. Dan pastikan makanannya habis. Oh iya sus, siap. Adek, minum obat dulu ya. Gak mau, Ma. Suster, saya tidak mau minum obat. Obatnya pasti pahit dan besar-besar. Adik, ini obatnya memang sedikit pahit. Tetapi ini harus segera adik minum ya. Supaya adik juga segera sembuh. Tidak mau, Sus. Sekarang suster tanya ya kepada adik. Emangnya adik mau seperti ini terus? Diam di rumah sakit, tidak bisa berkumpul dengan keluarga, teman-teman, dan beraktivitas dengan bebas. Sekarang kan mau tahun baru, adik emang mau diam di rumah sakit aja? Tuh, dengerin susternya. Ayo, coba dipikiran lagi, nanti gak sembuh-sembuh loh. Ya udahlah. Mau ya? Tapi maunya ada hadiah. Oke, nanti sama suster dikasih hadiah yang banyak ya. Wah, iya tenang, nanti suster kasih hadiah jika adik sudah sembuh. Suster janji bakal kasih hadiah. Oke, aku akan menuruti perintah suster agar aku cepat sembuh dan dapat hadiah. Yeay. Nah, gitu dong anak pinter. Terima kasih atas kerjasamanya ya anak pinter. Untuk ibu, tolong lengkapi administrasinya segera ya Bu, agar adiknya bisa cepat pulang. Baik sus, nanti saya selesaikan. Ya sudah, kalau begitu kemudian dengan diketahui bahwa penyakit yang diderita adik tidak terlalu parah dan dapat merubah perilakunya, maka adik boleh dipulangkan hari ini juga. Nah, dengerin kata suster ya. Adik Iya, harus Ma. bisa makan. Baik sus, terima kasih. Ya sama-sama Ibu, terima kasih atas kerjasamanya juga ya Bu. Dek, saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Analisis kaitan antara konsep berubah dalam keperawatan dengan kasus dari video. Berubah adalah bagian dari kehidupan setiap orang. Berubah adalah cara seseorang tumbuh, berkembang, dan juga beradaptasi. Perubahan dapat positif dan juga negatif, dapat terencana dan juga tidak terencana. Perubahan adalah proses membuat diri menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menurut Sullivan dan Dekker tahun 2001. Jadi perubahan adalah suatu proses terjadinya atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi status yang bersifat dinamis. Artinya dapat menyesuaikan diri dari lingkungan yang ada. Perubahan dapat mencakup keseimbangan pribadi, sosial, maupun organisasi untuk menjadikan perbaikan atau penyempurnaan serta dapat menerapkan ide atau konsep terbaru dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Rogers perubahan sosial adalah proses di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dari waktu ke waktu antara anggota suatu sistem sosial. Langkah-langkah untuk mengadakan perubahan menurut Rogers, yang pertama, tahap awareness merupakan tahap awal yang menyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan diperlukan adanya kesadaran untuk berubah. Kaitannya dengan kasus di video adalah bahwa klien memiliki kesadaran untuk merubah setelah diberi penjelasan oleh perawat. Yang kedua, tahap interest. Tahap ini menyatakan untuk mengadakan perubahan harus timbul perasaan suka atau minat terhadap perubahan. Timbulnya minat akan mendorong dan menguatkan kesadaran untuk berubah. Kaitannya dengan kasus di video adalah bahwa klien berminat untuk berubah demi kesembuhan dari penyakitnya. Yang ketiga, tahap evaluasi. Pada tahap ini terjadi penilaian terhadap sesuatu yang baru agar tidak ditemukan hambatan selama mengadakan perubahan. Kaitannya dengan kasus di video adalah bahwa tidak ditemukan hambatan setelah klien berminat untuk merubah gaya hidupnya demi tercapai kesembuhan dari penyakitnya.
Reaksi-reaksi terhadap perubahan. Yang pertama, perawat sebagai profesi. Kaitannya dengan video adalah bahwa sebagai perawat profesional, diharapkan perawat mampu mengubah gaya hidup pasien atau keluarganya menjadi lebih sehat. Yang kedua, perawat sebagai bentuk pelayanan asuhan keperawatan. Kaitannya dengan video, perawat mampu memberi pelayanan asuhan keperawatan dengan baik, sehingga pasien percaya terhadap asuhan keperawatan yang diberikan perawat kepada pasien. Yang ketiga, perawat sebagai komunikasi. Kaitannya dengan di video, perawat mampu berkomunikasi dengan baik kepada pasien, keluarga, dokter, dan tenaga kesehatan lain sehingga proses penyembuhan pasien berjalan dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.